Kita lanjutkan VT 173 ya. Ini ada pertanyaan nih. Pak, mohon penjelasan tentang ini. Inggris menguasai Hong Kong, apakah sebagai negara atau perusahaan swasta kayak VOC? 2. Apakah IKN seperti itu atau dengan sistem berbeda karena HGU-nya Pak Prabowo dan Hashim? 3. Bagaimana dampak positif, negatif terhadap bangsa Indonesia? Ya, matur nuwun Pak Pangapunten. Jadi saya jelasin begini. Ini ada 3 pertanyaan ya. Inggris menguasai Hong Kong. Ya, Inggris menguasai Hong Kong itu karena dia utang. Cina itu utang. Jadi karena Cina itu berdagang opium ya. Nah, opium itu kan ditukar dengan dia impor opium, impor narkoba, dia ekspor baju-baju itu loh. Apa itu namanya? Dulu itu kan menggunakan ulat sutra. Ya, jadi dia ekspor sutra ditukar dengan narkoba. Nah, dia itu kalah bayar, dia utang opium. Karena opium itu mau nggak mau harus diimpor. Kalau nggak diimpor, pejabatnya marah-marah. Jadi sehingga dia itu banyak impor, belum bayar. Karena belum bayar, Hong Kong digadaikan. Ya, digadaikan berapa tahun? 100 tahun. Ya, 100 tahun itu udah selesai tahun 97. Jadi udah lama selesai. Sehingga itu disewa, digadai, sewa, disewakan. Oke? Nah, apakah IKN itu di sistemnya seperti Hong Kong atau seperti apa? Begini, IKN itu begini loh, ya. Ini oke ya. Tadi udah bahas Hong Kong ya. Hong Kong tuh disewa, disewakan, digadai lah, digadai. Ya, contohnya gini deh. Kamu kereta cepat itu nggak bisa bayar ya utangnya itu. Maka tanah di sekitar rel itu sepanjang rel dari Jakarta Bandung itu disita, ya, karena dijadikan jaminan. Maka disita seluruh hak lintasan kereta dari Jakarta sampai Bandung itu di stasiun-stasiunnya adalah milik Cina. Kalau nggak kuat bayar, ya, yang disita tanahnya. Selalu begitu, karena pada waktu apapun transaksi itu ya, yang dijaminkan itu sertifikat tanahnya. Anda bangun pelabuhan, Anda bangun bandara, yang disita itu adalah tanahnya ya, bukan gedungnya. Ya. Jadi gedungnya itu milik Cina, tanahnya milik Indonesia. Ya kalau disita, nggak kuat bayar gedungnya, tanahnya yang disita. Nah, pada waktu disita itu bisa juga digadai 100 tahun atau disita permanen gitu loh. Kalau permanen ya selamanya bandara itu tanahnya adalah milik Cina kalau nggak kuat bayar ya. Nah, kalau untuk kasus kereta Wus, itu kalau nggak kuat bayar, tanahnya itu disita. Apakah disita 100 tahun, apakah disita selamanya? Nah, itu loh pertanyaannya. Nah, IKN itu begini loh. Kenapa IKN kok pindah? Karena gedung-gedung di Jakarta itu milik pemerintah, terutama di Medan Merdeka Timur, Barat, Utara, Selatan, dan Jalan Tamrin, itu pemiliknya bukan pemerintah. Loh, pemiliknya siapa Pak Gun? Loh, itu gampang. BPN itu punya data sertifikat kepemilikan. Jadi kalau misalnya gedung RRI, sebelahnya itu gedung Menko Perekonomian, sebelahnya itu gedung Menteri Pertahanan, sebelahnya lagi gedung Menteri apa itu deret itu. Dari Medan Merdeka Timur, Barat, Utara, Selatan, sampai ke Jalan Tamrin. Itu gedung-gedung itu ada data BPN, diklik aja pemilikannya itu apa. Ternyata kepemilikannya itu adalah HGU. Nah, itu kan udah lama Pak Gun, udah 70 tahun dibangun gedung itu, gedung di Jalan Tamrin itu, di Jalan Merdeka Timur, seperti gedung kantor Istana Negara deh. Itu kan udah ada, udah 100 tahun lebih, mungkin 200 tahun. Iya, tapi sertifikatnya itu bukan milik pemerintah, tetapi milik orang lain. Nah, dengan demikian kalau diklik gedung-gedung di Medan Merdeka Utara Barat Timur itu, ya, itu alasnya kosong. Artinya pemiliknya belum ada, belum jelas, belum ada.
Oleh karena itu, dari dulu Pak Harto itu punya kuasa agraria. Dia bisa bikin HGU untuk tanah-tanah yang di Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan itu diperpanjang HGU-nya untuk kantor Menteri Perdagangan berkali-kali, walaupun HGU itu maksimum 25 tahun. 25 tahun diperpanjang 3 kali, tapi sekarang Pak Harto kan udah nggak ada. Kuasa itu hilang. Nah, Jokowi itu tidak bisa roll over HGU secara otomatis. Otomatis pada waktu dia roll over, ada undang-undang di mana dia harus ikut pada hak alas. Harus bayar dulu kepada alas, baru ada pelepasan hak alas namanya. Nah, pelepasan hak alas itu harus bayar kepada pemiliknya. Nah, gitu loh. Oleh karena itu harus dicek. Jadi kebanyakan dulu itu gedung-gedung termasuk Istana Negara itu ada suratnya. Suratnya namanya Igendom. Itu harus kembali kepada Igendom. Gitu loh. Kalau pemerintah nggak mau bayar kepada pemilik Igendom, otomatis HGU-nya putus. Harus check out. Nah, pindah kemana? Ke IKN. Nah, ke IKN ya, itu diharapkan supaya swasta-swasta itu bangun gedung, lalu pemerintah nyewa ke situ, ke dia. HGU-nya milik siapa? Kalau misalnya pemilik gedung itu membayar HGU, membayar ganti rugi HGU kepada Prayogo dan Hashim, maka HGU-nya berpindah kepada Lipo, misalnya Lipo bayar HGU di tanah di IKN. Gitu loh. Statusnya bagaimana? Tetap tanah itu bukan miliknya Lipo. Misalnya Lipo membayar HGU. HGU-nya milik Lipo, tapi sampai 190 tahun. Ya. Walaupun 190 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, kalau di situ nggak ada penghuni, ya buat apa gedung di situ? Otomatis Lipo itu tertarik dengan kalau mau bangun gedung Kementerian Pertahanan atau Kementerian Perdagangan, yang diincar itu adalah gedung lamanya di Jakarta. Nah, jadi gedung lama di Jakarta itu nanti dioper HGU-nya ke Lipo atas karena dia membangun gedung di IKN. Tetapi pada waktu ngoper HGU kantor Menteri Perdagangan di Merdeka Timur, dia harus bayar kepada pemilik Igendom. Intinya begitulah, ya. Nah, kalau misalnya Lipo atau tukar guling ini nggak mau bayar HGU di kantor lama, ya macet. Ya, investor kantor Menteri Perdagangan di IKN, Lipo kalau disuruh bayar gitu, lalu pemerintah nyewa, Liponya nggak mau. Ya kan? Nggak ada penduduknya di situ. Iya kalau disewa oleh Menteri Perdagangan. Kalau Menteri Perdagangan pindah ke gedung sebelah, lalu gedung itu yang bayar siapa? Apa Bank BCA? Apa Bank Jago? Apa Bank Mega? Lah kan, Bank Mega buat apa gedung di situ? Nggak ada penghuninya, nggak ada penduduknya. Oleh karena itu, nilai komersial dari gedung di IKN itu nol. Loh, kan dikontrak pemerintah. Loh iya dikontrak pemerintah kalau pemerintahnya 10 tahun kemudian lalu pindah gedung sebelah karena gedungnya udah reot atau gedungnya bocor. Kan ya pindah cuma 10 tahun, sedangkan dia udah investasi gedung di situ. Nah, kalau di Jakarta, dia bangun gedung di kantor Menteri Perdagangan yang lama, kantor lama di Medan Merdeka Timur, itu kalau misalnya dibangun gedung, itu yang nyewa bisa Marriott, JW Marriott, ya, Hilton, atau hotel-hotel yang tertarik pasti mau membangun di situ, karena di situ banyak penghuninya, penduduk Jakarta.